Oke, aku mau menceritakan pengalaman aku tentang bagaimana aku mengikuti mata kuliah perpustakaan. Pasti kalian merasa kalau perpustakaan itu membosankan. Iya, apa sih perpustakaan itu? Ngapain di eh, buat sekolah, buat ngapain kita sekolah perpustakaan? Toh kan ada yang kerja ada yang dan itu. Oke, yang pertama yang aku mau kasih tahu, perpustakaan itu nggak membosankan sama sekali kalau kita itu tahu bagaimana cara kita itu belajar di situ. Kalau cuma membosankan, tapi kalian nggak tahu kan buku-buku yang ada di dalamnya itu bagus-bagus. Apalagi kalian mempunyai perpustakaan kota, aksesnya itu sangat memudahkan kita untuk meminjam atau membaca di sana tentunya. Dan di sini aku mau kasih tahu tentang bagaimana rancang-rancangan perpustakaan, bagaimana tentang kita membuat perpustakaan, bagaimana kita sebagai anggota di sana. Oke, yang pertama itu perpustakaan tentu ada yang namanya kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan dari perpustakaan itu tentunya peminjaman, memilih perpustakaan dengan seleranya gitu, meminjam. Aku pengennya novel, aku pengennya ini itu, padahal yang lebih menarik, dan lebih berwawasan itu banyak. Terus meminjam itu meletakkannya sembarangan, padahal di perpustakaan itu udah dikasih tahu kalau udah mengambil dikembalikan di box agar nanti dikembalikan sesuai urutannya oleh tentunya yang bekerja di perpustakaan tersebut, mau perpustakaan kota, sekolahan dan lain-lain. Tentunya ada peraturannya sendiri. Yang ketiga, peminjam itu nggak tahu caranya bagaimana sih aku mau minjam buku, aku bawa pulang, bagaimana sih ini caranya ini itu. Nah, kalian nggak akan tahu kalau kalian itu nggak pergi ke perpustakaan tentunya. Kalian pasti cuma dengar di teman kalian, kamu minjemnya gimana, kamu ini. Lebih baik kalian langsung ke perpustakaan dan meminjam langsung di perpustakaan tersebut. Kadang buku-buku perpustakaan itu rusak karena nggak ada tanggung jawabnya gitu. Jadi kita pinjam kayak terlalu fake, kayak membukanya itu terlalu keras jadinya sobek, dan itu kita kayak tinggalkan gitu. Harusnya ya rasa tanggung jawabnya gimana. Aku mau apa bertanggung jawab itu bagaimana ya, kalian udah tahu sendiri. Oke, dan seterusnya itu perpustakaan juga ada sistemnya yang tertutup juga. Kelemahannya yang dari sistem tertutup itu kurang efektif dan efisien. Setelah peminjam kurang terpenuhi, kurang mendidik pemustaka, dan pemustaka tidak memilih pengetahuan perpustakaan. Apa sih sistem tertutup itu? Sistem tertutup itu adalah melayani peminjam mencari dan mengambil bahan perpustakaan. Jadi kita itu nggak leluasa. Kayak aku ke perpustakaan tersebut terus bilang aku mau pinjam buku ini, padahal nanti kan kita lihat, aku juga mau pinjam ini. Kalau kita dilayani, otomatis kita akan kagok gitu kalau milih nanti di ini, nanti di itu. Nah, takutnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini maaf lepotan. Selanjutnya ini bagaimana sih cara, bukan caranya sih, kenapa sih kita kok diharuskan menata buku dengan rapih, dan kenapa sih kita nggak ngambil aja terus kita masukkan kemana-mana, kan toh kan itu juga buku gitu kan. Pasti kalian berpikir begitu sih. Tapi perpustakaan itu ada suatu ringkasan DDC namanya. Itu dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu 000 sampai 099 itu karya umum. Nah, yang 100 sampai 199 itu filsafat. Kalau 200 sampai 209 itu namanya agama, dan seterusnya. Nanti akan aku kasih tahu di sini kalau kurang jelas. Terus kalian pasti pengen kan bagaimana caranya untuk mendaftar ke perpustakaan sekolah itu di mana? Caranya mudah sih, kalian tinggal di sana, terus kasih KTP kalian, dan nanti akan jadi seperti perpustakaan. Kalian akan dikasih kartu kayak gini, bagus kan, kayak KTP. Nanti kalian tidak perlu
ke sana tidak perlu mengetik kartu anggota. Kalian di sana tinggal menyekan ini barcode-nya, kalian udah langsung ke dalam, jadi nggak usah kalian ribet ngantri juga sih tapi cuma kalian nggak perlu ketik lah ya gitu. Enak kan, kalian juga bisa pinjem sepuas ya nggak sepuas kalian, maksudnya buku sepuas kalian dan bisa dibawa pulang. Enak kan, ngapain ribet-ribet kayak kalian beli buku, kan mending ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan kota tuh. Oh ya, gimana sih cara membuat sampul buku? Oke, sampul buku nanti aku mau kasih tahu kalian di sini dan di link di bawah ini bagaimana caranya membuat sampul buku, pinjaman dan lain-lain. Hai, kembali lagi. Oke, maaf ya terpotong-potong, soalnya aku masih mau kasih tahu kalian nih tentang apa sih yang kita dapat dari mata kuliah perpustakaan. Oke, mata kuliah perpustakaan itu aku dapat banyak hal. Yang pertama, tahu tuh yang namanya gimana sih kok perpustakaan kok nggak boleh kita taruh buku sembarangan, ya itu karena ada urutan didisinya yang mengelompokkan suatu buku dengan buku lainnya. Jadi nggak sembarangan buku tertumpuk dan memudahkan kita juga untuk mencari. Bagaimana, maksudnya kalau kalian mau mencari yang agama ya tinggal berapa 90, kalian tinggal lihat nomor didisinya udah selesai. Itu makanya tidak boleh sembarangan. Selain itu aku mau kasih tahu kalian tentang aku itu mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya menyampul buku. Ini buku karya Pramudia Anantatur, Drama Mangir. Ini di sini aku udah bisa menyampul bukunya dan membuat kartu peminjam dan pengembalian. Oke, di sini juga ada kantongnya serta lembar tanggal kembali dan buku peminjaman. Jadi kalian itu tahu bagaimana caranya itu membuat sampul dari buku tersebut. Terus menomori buku sesuai dengan didisinya dan membuat kartu kayak gini. Jadi yang ada yang kalau teman kalian gitu ada yang minjem terus kalian gaya kayak perpustakaan gitu, boleh loh kalian pakai ini. Lucu. Kalian kalau mau tahu deh, nah perpustakaan itu contohnya seperti apa, aku kasih tahu di sini. Nanti kalau kalian suka dengan video aku, like dan komen